Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat wa la yura athru baulim minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi setelah minggu lalu jeda ya, karena ada satu dan lain hal. Alhamdulillah kita melanjutkan ngaji bersama pengasuh atau ngasuh yang ke-22 ya, episode yang ke-22 saat ini. Ngasuh adalah ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang disertai dengan syarahnya Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama Nusantara kita, ulama abad ke-19. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang, untuk guru-guru kita yang sudah mewariskan pengetahuannya untuk kita semuanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila muallif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa al-alim al-fadil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa khususan ila muassis hadal ma'had Kiai Haji Ahmad Syekhun anallahu yaghfiru dzunubah wa yudha'ifu hasanatihi wa yu'li darajatihi fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah, kita masih akan menyelesaikan satu bab atau satu fasal tentang hal-hal atau aktivitas atau etika ya, tepatnya itu adab yang seharusnya dilakukan ba'da tulu'i syamsi ila zawali, antara waktu di antara terbit matahari sampai waktu zawal. Waktu zawal itu sampai siang, lingsir matahari, lingsir panon poe, sampai menjelang terus siang hari menjelang zuhur ya. Nah kemarin itu Imam Al-Ghazali, untuk mengingatkan kembali, kemarin Imam Al-Ghazali membagi aktivitas itu kan 4 ya. Ada aktivitas yang disarankan secara spiritual. Ini pendekatannya pendekatan spiritual. Dari pagi sampai siang itu baiknya aktivitas kita itu pertama diisi dengan thalabul ilmin nafi'. Selalu harus mencari menambah ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama kan. Itu yang paling hebat, yang paling keren. Kalau ba'da subuh saja kita itu sudah niat untuk thalabul ilmin nafi'. Yang kedua itu diisi dengan al-ubudiyah, ibadah, zikir, walaupun mengantar anak, minggu lalu kan kita bahas, walaupun mengantar anak misalnya ke sekolah, bisa sambil berzikir. Nah, jadi tidak berarti ibadah di sini itu vakum, tidak keluar rumah begitu ya. Tapi intinya adalah diisi dengan al-ubudiyah, ibadah itu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya thalabul ilmin nafi tidak bisa, kemudian ibadah untuk memperbanyak zikir segala nggak punya waktu atau mungkin nggak hafal misalnya, maka yang ketiga itu adalah melaksanakan atau melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia.
Gitu. Jadi berikanlah kemanfaatan kepada orang lain, apapun bentuknya. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempatnya itu minimal jangan mengakibatkan kerusakan buat orang lain. Minimal jangan mengganggu orang lain. Minimal jangan sampai mencelakakan orang lain. Nah, kalau di bawah itu adalah apa yang disebut kemarin terakhir itu fahadhihi rutbatul halikin katanya. Ini adalah tingkat orang-orang yang celaka. Kalau berbuat baik tidak bisa, ibadah tidak bisa, tapi yang dilakukannya justru merugikan orang lain. Itu rutbatul halikin ya. Kita lanjutkan versi yang saya pegang, kitabnya halaman 38, baris ke-9 dari bawah. Tapi ada juga yang versi yang satunya, Bombay, halaman 35 ya. Halaman 35 baris sabaraha? Dari atas ya. Aduh ngitungnya hiji 2 tilu ya. 15 ya. Baris 15, 16 lah kira-kira gitu dari atas ya. Halaman yang versi yang satunya lagi supaya kita samakan. Kalimatnya sama yaitu wa'lam annal abda. Kita mulai dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal abda, bahwa sesungguhnya seorang hamba fi haqqi dinihi, menurut hak agamanya, berdasarkan hak agamanya secara keagamaan, seorang hamba itu ala thalathi darajatin, itu tetap pada 3 derajat, maksudnya 3 tingkatan. Ketahuilah annal abda ala thalathi darajatin. Anna ini isim tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isim inna harus dibaca mansub abda, annal abda. Nah, khobar annanya ala salasi darajatin. Harful jar, kemudian ada majrurnya. Ini bagi yang belajar nahunya ya. Ala salasi darajatin itu khobar anna. Tapi karena jar majrur, dia tidak dibaca alu, tetap saja ala salasi darajatin, jar majrur fi mahali raf'in. Nah, gitu cara bacanya, fi mahali raf'in, karena dia sebagai khobar anna, itu tambahan saja. Jadi kata Imam Al-Ghazali, seorang hamba itu dilihat dari segi agamanya, itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan. Imma salimin. Ini saya baca salimin karena ala salasi darajatin. Imma salimin. Bisa jadi ngikut salim ke ala salimin gitu. Tapi bisa juga salimun sebetulnya. Imma salimun. Bisa jadi ia seorang yang selamat. Selamat dari dosa maksudnya. Orang yang pertama itu ada orang yang selamat, ada di zona nyaman, selamat dia. Siapa itu? Wahwa. Dan adapun orang yang selamat itu, orang yang salim itu, al-muqtasiru, itu adalah orang yang merasa cukup ala ada'il faraidi, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu gitu. Jadi orang yang pertama yang salim itu, yang selamat, yang orang yang hanya melaksanakan sholat fardu, bukan hanya sholat maksudnya, hanya melaksanakan kewajiban yang sifatnya itu fardu gitu, wajib, obligatori. Watarkil ma'asi, dan
ia meninggalkan hal-hal yang maksiat. Nah, ini tolong dipahami. Jadi kelompok yang pertama itu ada orang yang salim namanya. Salim itu dia cari aman saja. Sholat 5 waktu, oke. Terus apalagi kewajiban umat Islam? Puasa Ramadan, oke. Zakat, fitrah, keluarin. Ketika mampu haji, keluarin. Tapi tidak ditambah dengan sholat rawatib, tidak. Tidak ditambah dengan sholat duha misalnya. Tidak ditambah dengan sholat tahajud. Zakatnya zakat fitrah saja, tidak ditambah dengan sedekah. Kemudian infak itu enggak dia. Ini orang yang salim. Artinya dia it's okay, it's fine, tidak apa-apa, minimalis gitu. Salim itu minimalis. Watarkil ma'asi, dan dia juga tidak melaksanakan dosa besar. Dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat. Minuman keras tidak, berzinah tidak, mencuri tidak. Pokoknya yang ma'asi itu tidak dia lakukan. Ini salim ya. Orang yang pertama. Yang kedua, aurobih, atau ada juga orang itu dari segi agamanya itu robih, orang yang beruntung. Ya, robih itu beruntung, produktif. Lil akhirati, tentu saja beruntung maksudnya mendapat banyak pahala untuk akhirat. Siapa orang yang seperti ini? Wahwa, dan adapun orang yang rabih ini al-mutatawwi'u, itu adalah orang yang senang mengamalkan amalan sunnah. Al-mutatawwi' itu orang yang senang bersunnah gitu. Tatawwu', yang sifatnya volunteer, itu senang dia. Al-mutatawwi'u itu adalah orang yang senang mengamalkan sunnah bil qurubati, dengan amalan-amalan yang qurbat. Qurbat itu mendekatkan diri pada Allah. Berasal dari kata quruba. Bil qurbat. Jadi melaksanakan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wan nawafili, dan menjalankan amalan-amalan sunnah. Nah, ini yang kedua nih. Ada orang yang jelas kalau kewajiban sih dilaksanakan, sholat fardu dilaksanakan, rasanya tidak puas, saya tambah deh, takutnya fardunya itu tidak sempurna, kekurangannya saya tambah dari sunnah gitu. Sholat fajarnya sebelum subuh 2 rakaat, kemudian sebelum zuhur 4 rakaat misalnya. 2 rakaat juga boleh, saya mau 4 rakaat. Setelah zuhurnya 2 rakaat, antara subuh dan zuhurnya sholat duha gitu. Kemudian zakat, kayaknya zakat nggak cukup nih, 2,5% nih. Alhamdulillah harta saya berlebih sih, keluarkan infaknya. Ini orang yang seperti ini namanya orang yang robih, orang yang dari segi bisnis itu beruntung dia. Kalau yang tadi yang pertama yang salim, dari segi bisnis orang ini tidak rugi juga tidak untung gitu. Pas-pasan gitu, salim, aman sih, modalnya tidak hilang gitu. Nah, kalau dalam konteks pekerjaan di kantor, orang yang salim itu orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau tugas dan fungsinya mengajar, ya sudah, saya selesai mengajar jam 4 teng pulang, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu salim. Tapi orang yang robih, tugasnya mengajar, tapi ketika jeda itu di jam kerjanya ada yang kelihatannya perlu dibantu, ada yang bisa saya bantu, itu senang sekali. What can I do for you? Ada yang bisa saya bantu? Dia selalu ingin menolong. Al-mutatawwi, dia robih, dia orang yang dari segi kinerja atau performa sebagai seorang karyawan pun dia akan beda dengan yang salim gitu, dengan yang pas-pasan gitu ya. Itu yang kedua. Siapa yang ketiga? Au khasirun, atau orang yang rugi. Orang yang rugi, halik. Rugi di sini halik, rusak kata Syekh Nawawi. Athim itu berdosa.
Au khasirun, atau orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Wahwa, dan adapun orang yang khasir itu, orang yang merugi itu, al-muqsiru, itu adalah orang yang mengurangi anil lawazimi, dalam hal-hal yang sifatnya wajib. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib saja dia kurangi, gitu. Tidak dilaksanakan sepenuhnya. Kalau sholat harusnya 5 waktu, kadang-kadang belang betong, belang betong, belang betong. Ingat lagi itu istilahnya, belang betong. Terus subuh sholat, duhur mah tanggung, ya, kita lagi bisnis nih, gitu. Ntar disatuin sama asar, gitu. Ya, itu kan dijama takhir, gitu. Padahal nggak ada musafir, nggak ada apa, gitu. Asar masih bisnis juga, gitu. Keburu maghrib, ya udah besok masih ada lagi kan, gitu. Jadi, terus aja gitu. Maghribnya juga sama. Nanggung maghrib itu kan cuma 1 jam, ntar sama isya deh sama. Kan dalam Al-Quran sholat cuma 3 kali. Wah, pokoknya cari-cari alasannya gitu. Sampai kemudian akhirnya ketiduran, isyanya juga tidak sholat, gitu ya. Dan seterusnya. Naudzubillah tentu saja. Ini khasir nih, orang yang khasir kata Al-Ghazali, orang yang rugi, gitu. Karena selalu berusaha mengurangi. Kalau dalam zakat itu kita dengar ya cerita Sa'labah ya. Di pesantren itu kan terkenal sekali. Seorang yang miskin sebetulnya awalnya, lalu minta kepada Rasul, ya Rasul, aku pengen kaya. Masa orang-orang aja kaya? Aku ini kan udah setiap sholat 5 waktu aku tepat waktu, zikir segala gitu. Tapi aku pengen bisa zakat deh, gitu. Boleh nggak aku minta? Doakan dong, aku minta kambing 1 aja, gitu. Awalnya gitu. Nanti kata Rasul, kalau kamu dikasih kambing nanti kamu sibuk malah, gitu, nggak ibadah lagi. Enggak, janji, gitu. Akhirnya dikasih berkembang biak 2, 4, 6, 8, terus akhirnya sholatnya tidak berjamaah lagi, kemudian lama-lama tidak sholat, ditagih zakat juga, ini kan hasil usaha saya, gitu. Itu Sa'labah tuh. Nah, jadi orang yang seperti ini akan masuk ke dalam golongan orang yang khasir, ya, orang yang merugi, gitu. Gitu ya. Fa'illam taqdir, kata Al-Ghazali, fa'illam taqdir, maka kalau engkau tidak mampu, antakuna, untuk menjadi engkau robihan, itu orang yang beruntung. Kalau engkau tidak mampu menjadi orang yang rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, antakuna, agar supaya engkau menjadi saliman, itu orang yang salim, orang yang melaksanakan kewajiban atau amaliyah yang wajib. Berarti kata Al-Ghazali, sebisa mungkin kita menjadi orang yang rabih, orang yang senang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya volunteer kalau bisa itu. Jadi jangan karena misalnya pembina atau Ustadz Suma, kepala kepesantrenan, saya nggak mau itu ngurusin misalnya yang kameranya misalnya. Dari tadi saya lihat Ustadz Suma tuh ikut ngurusin tuh kamera segala tuh. Ini bagian ini tidak, gitu. Jadi kalau bisa dilakukan, lakukan saja. Itu bin nawafil namanya, gitu ya. Jadi kita belajar agama itu jangan hanya dipraktekkan untuk amaliyah agama saja. Belajar bidayatul mujtahid memang itu tentu saja dari perspektif keagamaan, spiritualitas, fi haqqi dinina, ya, dalam perspektif keagamaan kita. Tapi kita harus ambil esensinya, ambil hikmahnya untuk kinerja kita di dalam ma'isyah kita, di dalam karir kita, gitu, di kantor kita, gitu. Kalau kita tidak bisa untuk menjadi orang yang rabih, maka jangan sampai menjadi jaga minimal menjadi orang yang
melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai hamba Allah, melaksanakan kewajiban kita dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apa yang diamanatkan supaya jangan dilakukan? Wa iyyaka, dan hati-hatilah engkau. Summa iyyaka, sampai 2 kali nih. Iyyaka, hati-hatilah engkau. Ihdar. Summa iyyaka, kemudian hati-hati. Antakuna, jangan sampai engkau menjadi khosiron, itu orang yang merugi. Jangan sampai tidak melaksanakan amaliyah wajib, jangan sampai malah berlaku maksiat gitu ya, karena hal-hal seperti itu akan menjauhkan kita dari kasih sayang Allah. Kalau jemaah Al-Hamidiyah nanti punya waktu, baca bagian tengahnya di Marokil Ubudiyah, penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ada tambahan-tambahan cerita, ilustrasi, itu menarik sebetulnya. Tapi untuk kesempatan sekarang kita akan fokuskan pada matannya ya, Bidayatul Hidayah. Wal abdu, dan adapun hamba. Nah, tadi udah selesai ya. Jadi pembagian hamba ala haqqi dini, ala haqqi dinika gitu, fi haqqi dinihi. Ada 3 tadi itu, salim, robih, khasir. Gampang tuh buat ceramah, buat tausiah mungkin ke para santri, guru-guru ya. Dielaborasi sendiri aja. Yang penting itu ada 3 kategori, salim, robih, khasir. Nah, kan? Orang yang ada di minimalis, orang yang beruntung tuh berarti apa? Lawan minimalis tuh ya tidak merasa cukup dengan yang wajib kan, jadi dia pengen nambah gitu, idealis barangkali gitu. Nah, tapi ada juga orang yang ya, kalau yang rusak itu merugi ya. Nah, sekarang wal abdu, dan adapun hamba fi haqqi sairil ibadi, di hadapan hamba-hamba yang lain, lahu, itu baginya, maksudnya bagi si hamba, salasu darajatin, ada 3 tingkatan, 3 martabat. Kalau tadi di hadapan Allah, sekarang bagaimana kategorisasi atau tipologi orang di hadapan sesama manusia. Nah, kita lihat nih ya, ada yang kategorisasinya seperti apa. Al-ula, adapun orang yang pertama, adapun kategori yang pertama, ayyunazzala, itu ditempatkan si hamba, ayyuqoma, ditempatkan si hamba fi haqqihim, dalam hak orang lain, sairul ibad. Jadi himnya itu kembali ke sairul ibad. Fi haqqihim, berdasarkan hak orang lain itu ditempatkan manzilatal kirami, di tempat di tempat orang-orang yang mulia gitu. Al-kiram, al-baroroti, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, minal malaikati, yakni para malaikat. Jadi yang pertama ini orang yang posisinya itu ditempatkan pada posisi mulia, bahkan pada martabat malaikat. Malaikat itu makhluk yang selalu taat kepada Allah, yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah. Wahwa, dan adapun hamba yang ditempatkan pada martabat malaikat ini, ayyas'a, itu dia beramal fi agradihim, di dalam maksud atau tujuan hidup para malaikat. Rifqon karena bermanfaat, atau ya naf'an ya, rifqon bermanfaat, bihim bagi
sairul ibad, bagi sesamanya. Jadi begini singkatnya, orang yang pertama ini, orang yang ada di martabat malaikat itu orang yang dia selalu ingin memberi manfaat kepada orang lain, naf'an wa i'anatan. Ia selalu ingin bantu aja, pengennya itu, bawaannya itu pengen bantu aja gitu. Ada nggak orang yang, ya ada lah, banyak lah. Ada orang yang punya kesulitan, apa masalah kamu? Nah, ditanya, what can I do for you? Selalu itu bahasanya begitu. Ada santri yang mungkin kelihatannya murung, terus apa, disamper gitu. Kamu kenapa nak? Gitu. Iya lagi bingung, tanya. Gitu. Kenapa bingungnya? Punya hutang. Gimana nih? Bisa nggak? Oh, berapa hutangnya? Ya segitu sih, 100 sih. Gitu. 100.000. Kalau 100 juta mah susah bantuinnya ya. Ya udah bantuin gitu. Jadi rifqon itu kasih sayang, wa i'anatan. Nah, ini kelompok yang pertama ini begini. Wa idkhalan, dan selalu memasukkan lisururi, kebahagiaan, ala qulubihim, pada kolbu atau hati mereka. Mereka itu sairul ibad. Gitu. Selalu inginnya itu idkhalus surur alal mu'minin. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan. Pengennya sih nyenengin aja gitu. Lagi pusing tad gitu. Iya nih gitu. Gimana, mau dibikinin kopi? Wah itu tuh, seneng banget nih kayaknya deh. Boleh juga tuh gitu kan. Padahal lagi pusing kan dibikinin kopi kan. Iya. Bukan kode ini Umi, bukan. Ya pokoknya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Minimal dengan senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah itu. Apalagi di hadapan istri kita, apalagi di hadapan suami kita, di hadapan orang tua kita gitu ya, di hadapan anak kita. Jadi sama semuanya. Ini idkhalus surur ala qulubihim, di dalam hati mereka itu. Atsaniyatu, bagaimana yang kedua? Adapun yang kedua, ayyunazzala, itu ditempatkan si hamba fi haqqihim, pada hak sairul ibad, pada hak mereka, orang lain maksudnya sesama, manzilatal bahaimi, pada martabat binatang. Wah, ini wal jamadati, dan martabat benda-benda mati. Nah, jadi ada orang yang di hadapan orang lain itu ini seperti ya berhadapan dengan binatang saja. Apa maksudnya? Fala yanaluhum, maka tidak memperoleh atau tidak sampai kepada mereka, kepada orang lain maksudnya. Apa? Khairuhu, kebaikan si hamba. Jadi khairuhu ini fa'il dari yanalu ya. Fala yanaluhum, maka tidak sampai kepada orang lain. Apa yang tidak nyampe? Khairuhu, kebaikan si hamba. Jadi orang lain tuh nggak dapat kebaikan dari dia ini. Meskipun demikian, walakin yakufu, tertahan, anhum, dari orang lain itu apa? Syarruhu, keburukannya, keburukan si hamba. Jadi orang ini mencelakakan orang lain tidak juga, tapi juga nggak ngasih manfaat gitu. Itu yang gimana ya kira-kira ya? Draw ya. Kata Bu Mbai, draw katanya. Jadi orang yang la yanaluhum khairuhu, tidak bermanfaat buat orang lain, tapi juga tidak membahayakan, tidak membuat orang lain susah. Walakin yakufu atau yukafu juga boleh, yukafu anhum syarruhu, keburukannya, perbuatannya itu tidak membuat sakit orang lain, perkataannya tidak menyakitkan, perbuatannya tidak membahayakan dan tidak menyakitkan,
tetapi juga tidak memberi manfaat. Draw jadinya ya. Ya masih mending lah gitu ya. Yang repot itu ats-tsalitsatu, adapun yang ketiga. Nih, yang ketiga nih. Kalau tadi kan diumpamakannya, jadi yang pertama perumpamaan malaikat kan ya, manzilatal malaikah. Yang kedua manzilatal bahaim wal jamadat. Jamadat itu benda mati itu batu gitu. Ya kayak batu aja dia mah. Kan batu itu kan ya kalau dipakai bermanfaat. Tapi kalau tidak dipakai dia diem aja tuh gitu. Itu jamadat namanya. Kecuali kalau batunya jatuh dari atas ya membahayakan juga gitu. Nah, yang ketiga, ats-tsalisatu, adapun yang ketiga, ayyunazzala, itu ditempatkan si hamba fi haqqihim, di hadapan sairul ibad, di hadapan orang lain, manzilatal aqaribi, di dalam manzilah kalajengking gitu. Al-aqarib itu kalajengking ya, kalajengking, akrab ya. Jadi ini seperti kalajengking katanya. Manzilatal aqaribi wal hayati, dan ular al-ufa'a, ular yang berbisa, ular yang membahayakan. Wasibai, dan berada pada martabat seperti binatang buas, ad-dhariyati, yang membahayakan, yang melukai. Ad-dhariyati itu yang melukai. Nah, jadi martabat yang ketiga ini ada orang yang bukan sekedar seperti binatang, tetapi binatangnya binatang buas. Kalajengking itu ya kalau kita ada di dekatnya itu mainnya maunya aja gitu. Racun lagi ya, racun lagi. Atau ular yang buas itu bawaannya itu mencelaka. Atau as-siba, misalnya seperti harimau, singa mungkin atau apa begitu. Kecuali yang sudah dididik kan. Tapi as-siba itu umumnya ya binatang-binatang yang al-mujtariat katanya. Jadi yang membahayakan gitu. Nah, orang yang ketiga ini yang begini. Yang seperti apa perilakunya? La yurja, tidak bisa diharapkan apa khairuhu, kebaikan orang ini. Wa yuttaqo, dan ditakuti apa syarruhu, keburukannya. Tuh. Boro-boro ngasih kebaikan, orang pada takut deket-deket dia mah, karena dikit-dikit korupsi, dikit-dikit ngajak minum, dikit-dikit ngajak judi, mungkin gitu. Bawaannya tuh pokoknya yang nggak enak aja gitu. Dikit-dikit ngomongin orang, kalau yang kecil-kecilnya ya, dosa kecilnya gitu. Pokoknya kalau deket dia, bentar-bentar, itu sih itu tuh, kemarin itu, wah udah, bawaannya tuh begitu aja tuh. Jadi ngomongin orang, gibah, segala itu kan sebetulnya hal-halnya. Nah, ada karakter orang yang memang yuttaqo syarruhu gitu. Yang bawaannya, energinya itu negatif gitu ya. Nah, ada gitu. Imam Al-Ghazali udah mengkategorisasi. Ada orang yang energinya itu positif banget. Yang pertama tadi, ada yang energinya itu netral katanya, draw tadi netral, jadi so-so begitu ya. Tapi ada yang negatif banget gitu. La yurja khairuhu wa yuttaqo syarruhu. Terus apa sikap kita? Fa illam taqdir, maka kalau engkau tidak mampu, bikasridal wa dhammiha, bisa juga dibaca fa illam taqdur. Fa illam taqdir, maka kalau engkau tidak mampu, ala antal tahiqa, untuk menyerupai bi ufuqil malaikati, seperti kemuliaannya para malaikat. Kalau seperti malaikat, maduh kayaknya berat, mau terus-terusan menjadi orang baik, mau terus-terusan memberi kebahagiaan buat orang lain. Kadang-kadang saya juga pengen jamedud misalnya gitu ya. Apa jamedud tuh? Apa Bombay jamedud tuh? Jamedud tuh ini
monyong wae gitu, jutek gitu. Kadang-kadang cemberut ya. Kadang-kadang saya juga pengen cemberut gitu, boro-boro ngasih kebahagiaan orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa terus-terusan menjadi orang baik, fahdar. Maka takutlah engkau antanzila, engkau turun an darajatil bahaimi, dari derajat binatang, wal jamadati, dan derajat benda-benda mati, turun kemana? Ila marotibil aqoribi, ke martabat seperti apa tadi? Kalajengking, wal hayati, dan ular, wasibai, dan binatang buas, ad-doriyati, yang mencelakakan gitu. Jadi kalau seandainya tidak bisa terus-terusan menjadi orang baik gitu ya, minimal jangan sampai membahayakan atau merugikan orang lain. Jadilah seperti bahaim saja minimal deh. Bahaim wal jamadat. Yang draw itu tadi gitu ya. Jadi batu aja udah diem aja gitu. Jadi batu, tapi jangan menggelinding juga batunya gitu. Kalau menggelinding ke orang yang lagi diem kan bahaya juga gitu. Jadi batu aja gitu. Jadi kalau di kantor itu jangan jadi duri buat orang lain. Gitu. Nah, syukur-syukur jadi pemberi manfaat, pemberi nasihat. Tapi kalau tidak bisa, jangan jadi duri buat orang lain gitu ya. Jangan menjadi orang yang selalu menebarkan energi negatif kepada orang lain. Fa'in rodita, maka kalau engkau ridho, linapsika, untuk diri engkau, an-nuzula, turun, min a'la illiyina, dari derajat yang paling tinggi, maksudnya derajat malaikat tadi itu. Kalau engkau ya sudah nggak apa-apa deh, aku nuzul dari yang derajat malaikat ke yang tengah-tengah. Disebutnya oleh Imam An-Nawawi itu darajatul mutawassitin, tengah-tengah gitu. Kalau darajatul malaikat kan tinggi banget. Nah, kalau engkau ridho turun ke derajat yang tengah-tengah, falatardo, maka jangan sampai engkau ridho laha, bagi jiwa engkau, jangan engkau biarkan jiwa engkau gitu bil huwiyi, bidomilha wa fathiha, bisa juga bil hawiyi. Falatardo, maka janganlah engkau relakan laha, jiwa engkau, bil huwiyi, untuk turun, ay as-sukut ila asfali safilina, ke derajat yang serendah-rendahnya, yaitu darajatul hayawanat al-fawasiq, derajat hewan-hewan yang merusak gitu. Al-fawasiq, jangan sampai gitu ya. Udahlah, minimal gitu, tidak merugikan orang lain. Jadi sebetulnya ya, ini Imam Al-Ghazali ini menekankan dalam konteks ini, pembagian orang di hadapan manusia lain itu sedang memberikan tips menjadi orang yang bisa bersikap sosial dengan baik gitu, bersosial dengan baik. Jadi tidak hanya hablum minallah, bagaimana kita berurusan dengan Allah, tapi hablum minan nas juga dibicarakan di dalam Bidayatul Hidayah ini. Itu sudah ditegaskan sejak awal ya. Hablum minan nas itu relasi sesama manusia. Nah, ini tipologinya menarik nih. Derajat malaikat, yang kedua derajat hewan. Karena kan hewan itu maksudnya kita ini manusia ini kan juga al-hayawanun natiq. Al-insan huwa al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara sebetulnya. Gitu. Nah, istilahnya. Nah, ada al-bahaim itu ya hewan, tapi hewan benar hewan, tetapi ada juga hewan yang berbahaya. Nah, yang kedua itu hewan yang tidak berbahaya. Fala'allaka, maka mudah-mudahan engkau, jadi kalau engkau tidak membiarkan diri sampai jatuh ke derajat yang paling rendah itu, fala'allaka, maka mudah-mudahan engkau tanju, selamat engkau, kafafan, dengan cukup gitu. Cukup miqdaru hajatika min ghairi naqsin wala ziyadah. Jadi
mudah-mudahan engkau selamat dengan menjadi orang yang draw tadi itu, jadi so gitu ya. Jahat tidak, tapi baik banget juga enggak gitu. Nah, itu mudah-mudahan di situ aja engkau selamat deh gitu ya. La laka wala alaika. Nah, ini ada menarik nih. La laka wala alaika. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada lam, laka itu artinya memberi manfaat kepada engkau. Kalau ada alaika artinya memberi mudorot kepada engkau. Jadi kalau laka itu memberi keuntungan, kalau alaika itu memberi kerugian. La laka tidak memberi keuntungan kepada engkau, wala alaika juga tidak membuat engkau rugi. Gitu ya bedanya la dengan ala ya dalam bahasa Arab. Misalnya saya punya hutang misalnya kepada orang lain 5 rupiah, maka alayya laka khomsah rupiah, alayya, kewajiban saya. Tapi kalau orang lain yang punya hutang kepada saya, maka li alaika khomsah rupiah gitu. Nah, kewajiban engkau dan hak saya sebanyak 5 rupiah nih. Itu bahasa Arab. Jadi kalau tidak dipahami susah soalnya ininya. Lalaka wala alaika ini apa maksudnya? Bagi kan, lam juga bagi, ala juga bagi gitu. Jadi lalaka tidak menguntungkan kepada engkau, wala alaika dan juga tidak merugikan kepada engkau. Di tengahnya ada la yanfa'uka ahadun, orang lain tidak memberi manfaat kepada engkau, kama la tanfa'uhu wala yadurruka kama la tudurruhu. Jadi engkau tidak membahayakan orang lain juga tidak membahayakan kepada engkau. Engkau tidak memberi manfaat kepada orang lain juga tidak memberi manfaat kepada engkau. Itu maksudnya la laka wala alaika. Fa'alaika, maka harus kepada engkau, wajib ya, kepada engkau fi bayadi naharika, di dalam waktu-waktu siang engkau gitu, supaya tidak terjebak menjadi orang yang merugikan orang lain itu, maka di sepanjang siang engkau itu wajib alla tastaghilla, agar engkau tidak menyibukkan diri illa bima, kecuali dengan amalan yanfa'uka, yang bermanfaat amalan itu buat engkau fi ma'adika, di tempat kembali engkau, maksudnya di akhirat. Ya, jadi jangan sampai mulai dari subuh sampai siang itu kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Apakah hanya akhirat saja yang diurusin? Au ma'asyika, atau juga jangan sampai engkau menyibukkan diri melakukan hal yang tidak bermanfaat untuk ma'isyah kita. Ma'ash itu kehidupan duniawi kita. Gitu. Ayat muktasabika alladzi ta'isu bisababihi alladzi la tastaghni 'anil isti'anah. Jadi di pagi sampai siang jangan sampai kita menyibukkan diri kecuali dengan amalan, kecuali dengan kinerja, kecuali dengan kesibukan yang memberikan manfaat baik untuk kehidupan akhirat kita maupun untuk kehidupan duniawi kita gitu. Alladzi, yang la tastaghni, engkau tidak membutuhkan anil isti'anati, dari meminta tolong, bihi, dengan al-ma'ash, dengan kehidupan itu. Maksudnya gini, kehidupan duniawi itu alladzi la tastaghni anil isti'anah bihi, yang engkau mau tidak mau memang ya membutuhkannya gitu. Ya, ma'isyah itu maksudnya adalah kita bekerja untuk menerima gaji, kita jualan untuk mendapat untung, itu ma'isyah namanya, ma'ash. Itu sesuatu yang tidak bisa tidak gitu. Memang itu kita butuhkan. La tastaghni anil isti'anah bihi. Kemudian sampai mana tadi?
Ya. Alladzi yang la tastaghni, engkau tidak menganggap cukup anil isti'anati dari meminta tolong bihi dengan maisha itu ala ma'adika untuk kehidupan akhirat engkau. Fa in ajazta, maka kalau engkau lemah, kalau engkau tidak mampu anil qiyami dari menjalankan bihaqqi dinika, hak agamamu, ma'a mukhalatatin nasi, dengan interaksi dengan orang lain. Kalau engkau memberi manfaat kepada orang lain saja susah, misalnya nggak tahu nih bawaannya, kalau saya ada di sekitar orang lain itu saya maunya emang ngajak keburukan aja gitu, misalnya gitu ya. Fa'in ajazta anil qiyami bihaqqi dinika, kalau engkau tidak mampu, engkau lemah, merasa lemah iman engkau ketika berinteraksi dengan orang lain, wa kunta, dan engkau ada la taslimu, tidak bisa menghindar, tidak bisa selamat dari kemaksiatan, bawaannya itu pokoknya godaannya aduh ampun deh, emang saya nggak bisa, gatel mulut saya nih soalnya kalau nggak ngomongin orang misalnya. Apa dong pilihannya? Fal uzlatu, maka adapun uzlah, menyendiri, aula, itu lebih utama bagi engkau. Uzlah aja udah. Uzlah itu tafakur, menyendiri, ya udah nggak usah ketemu orang dulu, isoman dulu, isoman gitu. Isolasi mandiri, tapi isomannya bukan karena virus, ya karena virus juga, cuma virusnya virus spiritual gitu. Fal uzlah aula katanya, maka menyendiri aula itu lebih utama. Kadang-kadang menyendiri itu ada baiknya. Fa'alaika, maka wajib bagi engkau biha dengan uzlah itu. Fafiha, mengapa harus uzlah? Fafiha, karena itu tetap di dalam uzlah itu an-najatu, ada keselamatan, ada kebaikan, menjauhkan diri dari fitnah, menjauhkan diri dari dendam kesumat orang, menjauhkan diri dari keburukan melihat orang lain, menjauhkan diri supaya kita tidak dengki melihat kebaikan orang lain misalnya. Kebetulan hati kita lagi buruk misalnya, nggak apa-apa, uzlah. Karena di dalam uzlah itu ada an-najat wassalamah, dan ada keselamatan. Fa'in kanat, maka kalau ada apa al-wasawisu, waswis wusweswos gitu, maksudnya wasawis itu bimbang. Ada setan kan yuwaswis ya, setan itu yuwaswis fi sudurin nas kan. Fa'in kanat, maka kalau ada apa al-wasawisu, bimbang, aduh ini gimana ya, fil uzlati, ketika uzlah, isoman, tapi bimbang juga, ini tetap aja pengen melakukan hal yang buruk. Fa'in kanat, maka kalau ada apa al-wasawisu, waswas fil uzlati, di dalam ketika uzlah, tujadzibuka, yang menarik waswas ini kepada engkau, ilama, untuk melakukan perbuatan la yardo, yang tidak ridho siapa Allah Ta'ala, walam takdir, dan engkau tidak mampu ala qam'iha, untuk tidak mampu atas paksaan dari was-was itu, biwadhaifil ibadati, dengan wazifah atau perbuatan amalan ibadat. Gimana? Udah uzlah Pak, saya juga udah menghindar dari orang lain, tapi ini kok hati ini tetap aja ini pengen posting gitu, jadi pindah. Iya, memviralkan hoax gitu, kayaknya nggak enak gitu kalau nggak nyebarin hoax misalnya. Udah uzlah, udah menjauh dari orang, masih aja. Gimana nih solusi terakhirnya? Kata Al-Ghazali, fa'alaika, ya sudah pilihan terakhirnya nih, fa'alaika, maka wajib bagi engkau itu bin naumi, tidur aja udah, tidur. Fa'alaika bin naumi, engkau harus tidur udah. Kalau udah uzlah di kamar tetap posting juga gitu. Jadi simpan HP-nya, kemudian udah tidur saja.
Bismillah gitu. Nawaitu an-nauma lillahi ta'ala itu. Kok tidur? Fahuwa, karena tidur itu ahsanu ahwalika. Itu adalah pilihan yang paling baik buat engkau. Wa ahwalina, dan pilihan yang baik juga buat kami, buat orang lain. Jadi udah, kamu nyusahin aja, tidur. Kalau kamu tidur kan saya agak bisa istirahat nih, kata pembina ini. Iya, pembina ini punya pengalaman. Nah, kamu tidur dong, nak. Aku nih Ustadz nih, kalau kamu belum tidur, ini belum bisa istirahat gitu kan. Karena kamu ini nyusahin terus misalnya. Kadang-kadang ada yang begitu, tapi tetap dengan kasih sayang kita tegurnya, namanya juga anak kan ya. Karena tidur itu ahsanu ahwalika wa idza ajazna, kalau seandainya kita lemah anil ghanimati, dari ghanimah. Maksudnya kalau kita tidak bisa mengambil kebaikan, itu lebih baik gitu. Rodina, kita ridho atau kami ridho bisalamati, atas keselamatan, fil hazimati, di dalam kekalahan. Ya selamat gitu. Kalah sih kalah, memang tidak bisa berbuat baik, tapi minimal selamat, tidak mencelakakan orang lain. Fa'akhissa, maka hendaklah engkau ini nih, fa'akhissa ini saya lihat pilihannya macam-macam, bisa sebagai fi'il amar ya. Fa'akhissa itu ayat irdo bil amril khasis gitu, ridoilah perkara yang lemah itu gitu, bisa begitu. Bisa juga fa'akhissa ini sebagai di sini sebagai takjub gitu ya, tanda takjub, amrin ya ta'ajjab minhu. Kita pilih salah satu saja. Fa'akhissa, maka relakanlah gitu, keadaan yang lemah itu, bihalin, dengan keadaan min salamati dinihi, dari keselamatan agamanya, fi ta'tili hayatihi, dalam mengistirahatkan hidupnya gitu. Jadi ya maksudnya ya, libur sebentar deh hidupnya, karena hidupnya ini selalu aja buruk begitu kan. Allahumma ahyina in kanatil hayatu khairal lana wa amitna in kanal mautu khairal lana. Kadang-kadang doa begitu juga, ya Allah, panjangkanlah umurku kalau panjang umur itu baik buatku, tapi ambillah aku kalau seandainya buruk buat aku gitu ya. Idzin naumu, sedikit lagi ya sampai titik. Idzin naumu, karena sesungguhnya tidur, akhul mauti, itu saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. Tipis sekali antara hidup dan mati. Kok saya tiba-tiba ingat almarhum guru saya ya, Profesor Azumardi Azra. Ya, beliau wafat tanggal 18 September kemarin. 2 minggu sebelumnya saya rekaman ngariksa sama beliau, sehat-sehat gitu ya. Saya dekat, saya apapun saya selalu WA, karena merasa dekat sekali. Seorang guru, saudara juga bukan, tapi saya sudah lama tidak menangis kalau ada yang meninggal itu. Karena saya biasanya kalau ada yang meninggal itu selalu ingat ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita hantarkan, aduh selamat berpulang ya, ketemu Allah, senang banget engkau gitu. Jadi sedih tetapi tidak nangis yang luar biasa. Kalau kita memahami bahwa sesungguhnya yang meninggal itu pulang ketemu Allah, senang sekali kan orang yang pulang. Kita doakan saja. Tapi ketika guru saya Profesor Azumardi kemarin wafat itu sangat saya merasa kok bener nggak sih gitu. Karena mendadak, kemudian kami sangat dekat gitu, dan beliau sangat berjasa sekali di dalam keilmuan saya. Ini lagi membahas akhul maut, tiba-tiba saya ingat. Mari kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Prof. Azumardi Azra dan tentu guru-guru bangsa yang lain yang sudah wafat juga, mudah-mudahan jariyah keilmuan dan kemanusiaannya
diterima sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa? Oh, yang di IKIP. Oh. Oh iya, Prof. Azumardi. Ya, pasti kalau betul. Pasti ya kalau yang di IAIN, beliau sejak tahun 80-an pasti itu pernah diajar oleh Prof. Azumardi Azra ya. Beliau seorang yang baik sekali, luar biasa. Orang yang tidak pernah berhenti menulis. Bayangkan, sehari setelah wafat, tulisannya terbit. Mana ada coba? Sehari setelah wafat, tanggal 19, tulisannya terbit di Kompas. Itu simbol banget buat saya gitu. Betapa al-istiqomah khairun min al-fikaromah. Istiqomah itu, iya betul. Istiqomah itu lebih baik ketimbang 1000 karomah. Kalau karomah itu misalnya wali karomah bisa terbang, burung bisa terbang. Kalau misalnya karomah bisa berjalan di atas air, kapal bisa berjalan di atas air, dan seterusnya. Tapi yang namanya istiqomah itu melaksanakan sesuatu terus gitu sampai akhir hayat, itu belum tentu orang itu bisa. Kita aja, saya aja masih bolong-bolong gitu kan. Nah, jadi itu mengapa kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kehendakilah kita ini supaya bisa menjadi baik di akhirnya. Ya, husnal khatimah. Kalau jadi maf'ul bih, husnal khatimah. Husnul. Yang salah itu kalau husnul gitu. Suka ada yang nulis kaha, semoga husnul khatimah. Salah. Husnul, ha ya. Husnul, bukan husnul. Iya. Ajmad. Idin naumu, karena tidur itu akhul mauti, saudaranya mati, wahwa, dan tidur itu ta'tilul hayati, itu mengistirahatkan hidup. Ta'til itu kan libur ya, meliburkan hidup gitu. Prek heula sekedap. Waltihakun bil jamadati, dan nempel dengan barang-barang mati. Ya, maksudnya menjadi mati sebentar ketika kita itu wafat. Bahkan Prof. Azumardi ketika setelah pingsannya di pesawat, itu terapi di rumah sakitnya itu memang ditidurkan karena beliau batuk terus gitu. Ditidurkan meskipun tetap ada detak jantungnya selama 2 hari. Nah, ya Allah Maha mengetahui, lebih sayang ya kepada hamba-Nya. Demikianlah jamaah Al-Hamidiyah, bab kita alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada bab yang berikutnya nanti tentang adabul isti'dad lisairis sholawat, etika bagaimana kita bersiap-siap menghadapi ibadah sholat. Jadi sholat itu kewajiban, tugas, jadi harus disiapkan juga gitu. Karena bagi kita mah sholat itu bagian dari tugas ya, bukan sampingan gitu. Sholat 5 waktu itu, jadi ada persiapannya juga. Nanti Imam Al-Ghazali akan membahasnya. Baik, saya persilahkan kalau mungkin karena sekarang asarnya jam 3 ya, lebih cepat, jadi mungkin ya 10 menit, 15 menit paling lama. Silahkan. Boleh yang di sini. Pak Dwi juga boleh. Oh, mangga, silahkan. Pak Rijal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi wasallam. Tadi pakai ngebahas ya, tadi untuk ukuran zaman sekarang kita nggak bisa tuh duduk diem kalau ada keramaian, pasti walau kita nggak bisa tadi ngegibah, kita nggak ikut gibah, tapi senantiasa kita sedikit mendengar daripada gibah. Bagaimana cara apa kita langsung doain orang yang habis kita gibahin? Bagaimana cara kita menghindari ghibah ya, membicarakan orang lain. Mungkin kita tidak
membicarakan dalam arti menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan. Kalaupun kita tidak, misalnya ketika kita dekat dengan orang, ada orang yang menjelek-jelekan orang lain, bagaimana sikap kita? Ya, tentu pilihannya ada pada kita. Pilihan yang pertama, ya kita ingatkan, gitu. Kita ingatkan untuk tidak melakukan gibah itu. Apalagi yang sudah meninggal misalnya, gitu. Kalau sudah meninggal bahkan kan tidak boleh kan diceritakan keburukan-keburukannya, gitu ya. Karena gibah itu kalaupun benar, ya itu gibah. Gitu. Kalaupun benar, gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak benar, ya itu fitnah jadinya ujungnya, gitu. Jadi nggak ada untungnya gitu gibah itu, gitu ya. Kadang-kadang ada keadaan yang mungkin mengharuskan kita membicarakan keburukan orang lain. Mungkin konteksnya ketika mencari keadilan, misalnya ketika kita tabayun, ketika kita mengurai masalah, mungkin gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita? Pilihannya pertama mengingatkan. Kalau kita tidak bisa mengingatkan, ya kalau mau permisi tidak apa-apa. Permisi, ya tentu dengan cara yang tetap baik juga. Karena kalau kita punya kesalahan kepada Allah itu kan gampang ya. Gampang dalam tanda kutip. Karena Allah itu kan Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, At-Tawwab, Allah itu Maha Penerima taubat. Tapi kalau dengan manusia, hak adami, kita itu tidak bisa gitu hanya meminta kepada Allah, ya Allah, aku mohon ampun, aku udah membicarakan atau memburukan atau mencelakakan bahkan si A gitu. Allah tidak akan memaafkan kalau si A-nya belum memaafkan gitu. Jadi hak adami itu tidak bisa langsung begitu saja gitu. Oleh karenanya sebisa mungkin kita hindari ya. Saya kira begitu ya teorinya. Memang prakteknya barangkali harus pandai-pandai melihat situasi yang jelas. Jangan sampai kita ingin melakukan kebaikan tapi dengan cara yang malah buruk, nambah keburukan kepada orang lain. Barangkali begitu ya Pak Rijal. Mangga, ada lagi? Menyampaikan langsung. Oh ya, silakan. Alhamdulillah. Saya memang ngajinya itu ngaji di alam ya, maksudnya ngaji di alam itu melihat kenyataan yang terjadi di keseharian gitu. Jadi kadang-kadang mungkin yang suka saya bilang tadi kan ada 3 kategori ya, orang yang pertama itu orang yang selalu ingin membantu orang lain, dan orang yang bermanfaat juga enggak berbahaya juga enggak, jadi seperti dakwah gitu ya. Jadi ketiga adalah orang yang seperti tidak puas gitu. Namun kadang-kadang kita di dunia di era modernisasi ini suka tertipu oleh penampilan begitu ya. Kadang terkesan orang ini baik seperti mau kita dan sebagainya, memberikan petua dan sebagainya, ternyata di belakangnya ada pabrik. Kemudian orang yang kelihatan berbahaya, jadi dari tampangnya gitu tidak membahayakan, itu ternyata justru dia orangnya yang baik, balikannya gitu ya. Kadang-kadang suka tertipu penampilan, jadi kadang-kadang tampangnya bengis, hatinya romantis, nah gitu. Nah ini kita sebagai saya sebagai orang awam itu cara menyikapinya dan membedakan sebenarnya orang yang baik itu kita melihatnya atau membedakannya secara sepintas itu caranya gimana gitu ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada kebiasaan saya di rumah, jadi saya itu apabila makan malam itu selalu kumpul, dan setelah makan itu ngobrol-ngobrol dengan anak-anak seperti itu, tujuannya adalah mengakrabkan situasi di keluarga gitu. Tapi pada saat ngobrol itu ya nggak aman ya, istri kadang-kadang suka, kadang-kadang anak-anak saya itu bilang, Pak, tadi teman saya begini, terasa nasihati gitu, jangan ngomong orang lain gitu, ibarat sebagainya, istri pun juga seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau ngomong itu, kayaknya nggak enak juga gitu ya. Jadi kadang kita anggapi salah, kita anggapi juga salah, kadang-kadang action saya hanya diam gitu, tersenyum. Tapi kadang-kadang itu juga terpancing juga gitu, Prof. Gitu, harusnya begini dan sebagainya. Itu sikap kita yang bagus itu sebenarnya gimana ya? Karena kalau misalkan kita ikut kita ikut kena dosanya juga, tapi kalau nggak ditanggapi
suka gak enak juga itu namanya anak sama istri ngasih ngobrol begitu kan. Nah itu menyikapinya seperti apa? Itu ya Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yatno, 2 poin yang amat sangat penting ya, menginspirasi kita untuk mengingatkan ke diri kita sendiri beberapa hal yang kadang-kadang kita khilaf, kita lupa itu. Yang pertama, saya kira ya tentu memang kita tidak bisa menilai dari penampilan seseorang ya, baik dan buruknya. Jangan sampai melihat Pak Yatno dari cincin batu akiknya yang gede kemudian dianggap dukun misalnya atau apa gitu. Ya, batu akik saya kecil soalnya Pak Yatno ini. Dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi soal pentingnya husnudzon tetap ya. Jadi kita pernah membahas dalam salah satu pengajian, satu keterangan itu menyebutkan bahwa pada dasarnya ke orang lain itu tetap harus memasang cara pandang husnuzon kepada orang lain itu. Walau ila sab'in waktu itu, walaupun kamu harus mencari 70 alasan untuk orang lain, sehingga kita bisa tetap husnuzon. Maksudnya ketika ada orang lain tuh mengerjakan sesuatu, ini kok kayaknya begitu ya, kelihatannya kemarin tuh baik tapi kok nyatanya buruk ya, dia coba cari dulu alasan. Jangan-jangan mungkin dia melakukan hal tersebut ada alasannya, mungkin alasan keluarga, mungkin alasan pribadi atau apapun gitu ya. Ketika ada orang mukanya itu masam misalnya gitu, maka cari alasan, mungkin dia sedang ini dan seterusnya gitu. Nah, kecuali kalau sudah terbukti sebaliknya. Jadi anggap orang lain itu baik sampai terbukti sebaliknya. Prinsipnya begitu. Jangan menganggap orang lain itu buruk, selalu buruk sampai terbukti sebaliknya misalnya, itu repot gitu. Memang ada resiko tentu saja, tetapi resiko spiritualnya lebih kecil. Karena kalau kita pakem pertamanya adalah anggap orang lain itu buruk, wah kita akan suuzon terus ke semua orang. Anggap semua orang itu baik sampai terbukti sebaliknya. Nah kalau sudah ada 1-2 misalnya, ya seperti Rasul ke Sa'labah itu, ke Sa'labah, husnuzon Rasul, oh nanti kalau kamu sudah dapat kekayaan kamu akan tetap soleh ya, iya, ya udah dikasih gitu kan, didoakan, tapi kemudian ternyata terbukti sebaliknya, ya sudah hilang kepercayaan gitu. Itu mengapa kan ada peribahasa kan, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Jadi kita itu ke orang lain harus memandang seperti ke tembok nih, tembok ini yang ada di samping saya setidaknya sekarang kiri kanan itu warnanya putih. Kita harus bisa selalu memandang warna putih itu. Jangan selalu putih itu tidak kelihatan, yang dilihat hanya titik hitam saja, noda. Memandang tembok itu ada itu kayaknya kecil tuh, hitam ya, kotor gitu. Padahal yang sisanya itu putih gitu, tidak pernah dibicarakan. Husnuzon itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini manusiawi ya Pak Yatno ya, bahwa ketika apalagi dengan keluarga kita membicarakan orang lain kadang-kadang begitu ya. Nah, saya kira ini manusiawi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu dalam pengertian yaitu ada di sekitar kita yang seperti itu. Nah, tetapi ketika kita sudah tahu etikanya, adabnya, ketika kita sudah ngaji bidayah, ada rem pada diri kita gitu. Kita kan bukan malaikat, juga bukan syaitan yang terus-terusan buruk. Juga bukan malaikat yang terus-terusan baik, tidak pernah menemukan keburukan, tidak juga gitu. Jadi ketika ada anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita, kadang-kadang mungkin membicarakan keburukan orang lain dan itu jatuhnya gibah misalnya. Nah, maka mungkin ada rem pada diri kita, oh begitu ya, ya udahlah, nggak usah dibicarakan lagi, misalnya gitu, dialihkan ke yang baik. Jangan terus-terusan dikomporin. Nah, kalau ngomporin sama-sama, udah tahu sih itu gibah. Tapi enak ya kita gitu, emang bener sih emang begitu. Wah, makin panas itu. Ya, kira-kira begitu ya Pak Yatno, itu satu hal yang manusiawi. Iya, masih ada lagi? Satu lagi. Mangga. Ya. Assalamualaikum Kiai.
Ada beberapa hal tadi yang dianjurkan untuk menghindari perbuatan tidak baik diri kita pada orang lain. Tapi masalahnya terkadang kita nggak sadar bahwa kita punya sifat jelek pada orang lain. Pertanyaannya, bagaimana Kiai caranya agar kita terhindar dari sifat jelek kita pada orang lain yang sering kita tidak sadari? Itu dari Pak Harno, Wali dari Santri. Pak Harno ya. Yang dari Pak Harno ya. Kalau bisa ditampilkan tulisannya supaya jadi bagaimana, sekali lagi coba ya, ada tulisannya. Bagaimana? Boleh sekali lagi Ustadz Suma. Ya, baik. Beberapa hal tadi yang dianjurkan untuk menghindari perbuatan tidak baik diri kita pada orang lain. Tapi masalahnya terkadang kita tidak sadar bahwa kita punya sifat jelek pada orang lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat jelek kita pada orang lain yang sering kita tidak sadari? Ya. Saya menangkap. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu menyakiti orang lain. Kira-kira begitu ya. Itu bagaimana caranya ya? Ya, menurut saya sih harus mau mendengar kalau ada yang memberitahu ke kita. Ada kok pasti orang lain itu yang mengingatkan kita. Cuma kadang-kadang kita pilih-pilih gitu. Kalau yang mengingatkan kepada kitanya itu orang yang di bawah kita nggak mau dengar. Sok suci lo misalnya gitu ya. Ntar nunggu kata kiai dah bener nggak misalnya gitu. Enggak. Unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan orang lain, jangan memperhatikan siapa yang mengatakannya. Nah, jadi kuncinya itu kalau dalam hal itu saya kira supaya kita bisa mengetahui kekurangan kita, jangan hanya mau menjadi orang yang berbicara, tapi harus mau menjadi orang yang mendengar. Termasuk saya kan tidak tahu juga keburukan saya. Kita itu baru bisa mengetahui diri kita kalau kita bercermin. Saya tahu tidak wajah saya seperti apa? Nggak tahu. Saya nggak bisa melihat saya. Saya hanya bisa melihat ketika ada cermin di hadapan saya. Jadikanlah orang lain itu sebagai cermin gitu. Nah, jadi kita mengetahui bahwa wajah kita oval segala itu dari cermin, jadi kayak ilusi sebetulnya gitu. Karena dari orang lain, kita nggak bisa ngelihat diri kita gitu. Nah, baru ketika orang lain mengatakan, oh mata kamu itu masuk kategorinya bulat, ya udah saya tulis bulat misalnya kan, nggak bisa saya ngelihat mata saya sendiri ya, gitu. Terus itu saja ya poinnya ya. Nah, satu lagi Kiai. Satu lagi silakan. Dari Bu Terakhir. Latifah Muzayanah. Ya. Ini. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Izin bertanya, apabila kita terpaksa membuka aib atau memburukkan orang lain karena kita sedang menjadi saksi sebuah kasus, baik di lingkup keluarga atau pekerjaan, apakah kita termasuk pada derajat khosir? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Latifah. Tentu tidak, saya kira. Kalau dalam konteks untuk kemaslahatan, jadi ketika kita diminta untuk menjadi saksi sebuah kejahatan misalnya atau sebuah perzinahan, kemaksiatan, kan memang harus ada saksi. Ketika kita menjelaskan apa adanya yang kita lihat, maka justru di situ kita sedang berbuat baik untuk kemaslahatan, menegakkan keadilan gitu. Nah, saya kira begitu ya. Nah, jadi jangan hitam putih memahami sesuatu karena selalu ada konteksnya gitu. Berperang itu baik atau buruk? Buruk lah pasti. Membunuh orang itu buruk. Tetapi mengapa di dalam sejarah Islam, di dalam Al-Quran juga ada waqatilu, ya kan? Bunuhlah. Nah, kalau hanya memahami kata bunuhnya saja, oh setiap orang yang non muslim berarti aku bunuh misalnya. Tentu ada konteksnya. Kapan Rasulullah SAW itu berperang, kapan berdamai, semangatnya apa? Semangat dari peperangan itu adalah untuk menegakkan keadilan, supaya keadilan bisa tegak. Kebetulan saat itu caranya salah satunya mungkin dengan peperangan misalnya gitu ya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah
sudah selesai taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ilmu kita, dan terutama mudah-mudahan menambah amaliyah kebaikan kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.